Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyana. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada Nyonya N dengan diagnosa medis pos SC atau sindikasi ketuban pecah dini di ruang kasuari RSUD Dr. M. Azhari Pemalang. Selanjutnya review kasus Nyonya N usia 22 tahun dengan diagnosa medis pos SC G1A0P0 atas indikasi letak sungsang dan ketuban pecah dini. Pada saat pengkajian, pada tanggal 21 Desember 2021, pasien mengalami nyeri pada bagian pos operasi. Selanjutnya analisa data fokus. Yang pertama, data subjektif. Pasien mengatakan baru pertama kali menyusui dan tidak mengerti bagaimana merawat payudara yang baik. Yang subjektif yang kedua, pasien mengatakan baru pertama kali melahirkan dan tidak tahu bagaimana cara menyusui yang benar. Problemnya muncul ketidakefektifan pemberian ASI, etiologinya kurangnya pengetahuan. Lalu yang data fokus kedua, data subjektif. Yang pertama, pasien mengatakan selama masuk rumah sakit belum pernah mandi. Lalu yang kedua, pasien mengatakan gerah karena tidak mandi. Ini data objektif ya, data objektif. Keadaan umum pasien tampak lemah, rambut pasien tampak tidak terterapi. Problemnya muncul defisit perawatan diri dalam kurung mandi, etiologi kelemahan. Data fokus yang ketiga, data subjektif. Yang pertama, pasien mengatakan belum bisa membolak-balikan badannya karena adanya luka pas operasi SC. Data objektif. Yang pertama, pasien tampak dibantu keluarga saat beraktivitas. Pasien nampak belum bisa miring kanan dan kiri. Pasien terpasang selang DC. Problemnya muncul hambatan mobilitas fisik, etiologi gangguan muskuloskeletal. Jadi diagnosa yang muncul, yang pertama ketidakefektifan pemberian ASI berhubungan dengan kurangnya pengetahuan. Yang kedua, defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan. Yang ketiga, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal. Selanjutnya intervensi. Diagnosa perawatannya pertama, ketidakefektifan pemberian ASI berhubungan dengan kurangnya pengetahuan. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan dengan tidak efektifan pemberian ASI dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, pelekatan bayi pada payudara ibu meningkat. Yang kedua, kemampuan ibu dalam memposisikan bayi meningkat. Selanjutnya intervensi. Intervensi yang pertama, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Yang kedua, dukung ibu untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusui. Yang ketiga, jelaskan manfaat menyusui. Yang keempat, ajarkan perawatan payudara postpartum. Ya, misalnya breast care, lalu memijat payudara, dan memerah ASI. Diagnosa keperawatan yang kedua yakni defisit perawatan diri dalam kurung mandi berhubungan dengan kelemahan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan defisit perawatan diri dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, kemampuan mandi meningkat. Kedua, mempertahankan kebersihan diri meningkat. Saja intervensi yang pertama, identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri. Kedua, fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri. Yang ketiga, anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten. Yang keempat, monitor tingkat kemandirian. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang ketiga yakni hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal. Tujuan dan kriteria hasil
Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan mobilitas fisik dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, pergerakan ekstremitas meningkat. Kedua, kekuatan otot meningkat. Lalu intervensi yang pertama, monitor kemajuan pasien dalam melakukan mobilisasi. Yang kedua, beri kesempatan pasien untuk bertanya. Yang ketiga, anjurkan pasien untuk atau keluarga untuk mendemonstrasikan mobilitas miring kanan dan kiri. Lalu implementasi pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, diagnosa keperawatan yang pertama, ketidakefektifan pemberian ASI berhubungan dengan kurangnya pengetahuan untuk tindakan perawatannya. Yang pertama, mengidentifikasikan kesiapan dan kemampuan pasien dalam menerima informasi. Data subjektifnya, pasien mengatakan baru pertama kali melahirkan dan tidak tahu bagaimana cara menyusui yang benar. Data objektif, pasien tampak siap menerima informasi. Tindakan perawatan yang kedua, mengajarkan teknik breast care. Data subjektifnya, pasien mengatakan belum tahu cara merawat payudara. Data objektifnya, pasien nampak ikut mempraktikkan apa yang diajarkan. Lalu diagnosa perawatan yang masih pertama, ketidakefektifan pemberian ASI berhubungan dengan kurangnya pengetahuan. Tindakan perawatan yang dilakukan, yang pertama, mengajarkan cara dan posisi bayi yang benar saat menyusui. Pasien mengatakan baru pertama kali melahirkan dan tidak tahu bagaimana cara menyusui yang benar. Data objektifnya, pasien kooperatif. Yang kedua, membantu kelekatan bayi ke payudara ibu. Data objektifnya, bayi tampak mendekat ke payudara ibu. Yang ketiga, tindakan perawatan yang ketiga, monitor TTV atau tanda-tanda vital. Ditemukan data objektifnya, tensi darah 125/85 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Lalu pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, diagnosa perawatan defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan. Tindakan perawatan yang pertama, monitor tingkat kemandirian. Data subjektif, pasien mengatakan selama masuk rumah sakit belum pernah mandi. Yang kedua, pasien mengatakan gerah karena tidak mandi. Data objektifnya, keadaan umum pasien tampak lemah. Yang kedua, rambut pasien tampak tidak tertata rapi. Yang kedua, memfasilitasi kemandirian. Lanjut, jika tidak mampu melakukan perawatan diri. Data objektifnya, keadaan umum pasien lemah. Yang kedua, rambut pasien tampak tidak tertata rapi. Diagnosa perawatan defisit perawatan diri berhubungan kelemahan pada hari Selasa tanggal 21 bulan Desember 2021. Tindakan perawatan yang dilakukan, satu, mengidentifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri. Kemudian data subjektif, pasien mengatakan selama masuk sakit belum pernah mandi. Yang kedua, pasien mengatakan gerah saat tidak mandi. Data subjektif, keadaan pasien tampak lemah. Data objektif yang kedua, rambut pasien tampak tidak tertata rapi. Tindakan perawatan yang kedua, menganjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten. Data subjektifnya, pasien mengatakan mampu melakukan perawatan diri secara konsisten. Data objektif, pasien tampak kooperatif.
Lalu diagnosa keperawatan yang kedua, hambatan mobilitas fisik. Tindakan perawatan yang dilakukan yang pertama, monitor kemajuan pasien dalam melakukan mobilisasi. Ditemukan respon subjektif. Yang pertama, pasien mengatakan tubuhnya masih sakit saat digerakkan. Respon objektif, pasien tampak dibantu keluarga saat beraktivitas. Yang kedua, pasien nampak belum bisa miring kanan dan kiri. Yang ketiga, pasien terpasang selang DC. Tindakan perawatan yang kedua mengajarkan pasien untuk miring kanan dan kiri. Ditemukan respon subjektifnya. Pasien mengatakan belum bisa memiringkan tubuhnya ke kanan dan kiri. Ditemukan respon objektif. Pasien tampak melakukan mobilisasi dibantu dengan orang lain. Lalu tindakan perawatan yang ketiga, monitor TTV. Ditemukan respon data objektif. Tensi darah 125/84 mmHg, RR 20 kali per menit, nadi 20 kali per menit, suhu 36 Celcius. Lalu evaluasi. Selanjutnya evaluasi. Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, diagnosa keberatan yang pertama, ketidakefektifan vitamin ASI berhubungan dengan kurangnya pengetahuan. Selanjutnya evaluasi. Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, diagnosa perawatan yang pertama, ketidakefektifan pemberian ASI berhubungan dengan kurangnya pengetahuan. Evaluasi subjektif, pasien mengatakan baru pertama kali melahirkan dan tidak tahu cara menyusui bayi yang benar. Pasien mengatakan baru pertama kali menyusui dan tidak tahu cara merawat payudaranya. Objektif, pasien tampak siap menerima informasi. Asesmen masalah belum teratasi yang planning, lanjutkan intervensi. Lalu pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, diagnosa keperawatan yang kedua, defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan. Evaluasi subjektif, pasien mengatakan setelah masuk rumah sakit belum pernah mandi. Objektif, rambut pasien tampak tidak terterapi. Asesmen masalah belum teratasi. Planning lanjutan intervensi, yaitu monitor kemandirian. Lalu pada hari Rabu 22 Desember 2021, diagnosa perawatan yang ketiga, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal. Evaluasi subjektif, pasien mengatakan belum bisa membolak-balikkan badannya karena adanya luka pas operasi SC. Objektif, aktivitas pasien tampak hanya di atas tempat tidur. Asesmen masalah belum teratasi. Planning lanjutkan intervensi, yaitu monitor kemajuan pasien dalam melakukan mobilisasi. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Pasti banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.